yang terjadi antara umat Islam dan kaum kafir, khususnya perang Badar, lalu kemudian dilanjutkan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu juga diceritakan dalam surat ini. Tapi di balik penjelasan Al-Quran itu ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, itu secara umum yang berkaitan dengan surat Al-Anfal. Lalu kemudian kita juga menambah wawasan berkaitan dengan surat Al-Anfal ini. Para ulama tafsir itu hampir sependapat bahwa surat ini diturunkan sepenuhnya di Madinah. Jadi surat Al-Anfal ini tidak ada yang diturunkan di Mekah. Menurut kebanyakan para ulama tafsir, itu semuanya diturunkan di Madinah. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya, ini namanya surat Madaniyah. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah itu disebut dengan istilah surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Kalau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah, itu bahasanya disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Makanya kalau kita buka Quran, ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Nah, ini termasuk surat Madaniyah. Nah, lalu kemudian kita mulai masuk. Quran itu ketika menjelaskan tentang perang Badar, itu ceritanya agak mundur terbalik. Maksudnya begini, Quran itu langsung cerita tentang setelah perang Badar muncul masalah. Ada banyak harta rampasan perang. Masalah pertama muncul adalah bagaimana cara baginya. Nah, ini. Dan soal harta rampasan perang itu para sahabat itu hampir ribut gara-gara soal membagi harta. Nah, disinilah kemudian Al-Quran turun memberikan bimbingan. Jadi ayat ini nanti ceritanya masuk soal pembagian harta rampasan perang dulu, baru ceritanya mundur berkaitan dengan sejarah perang Badar. Kalau kita kan biasanya ceritanya, kalau mau cerita perang Badar dulu, udah selesai, baru ada rampasan perang di ujung ceritanya. Kalau ini tidak, oleh Al-Quran dibalik. Cerita bagi rampasan perang dulu, baru kemudian masuk sedikit-sedikit pelan-pelan kepada perang Badar. Nah, ini cara Al-Quran menyampaikan pesannya. Nah, kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Wahai Muhammad, mereka para sahabatmu itu bertanya kepadamu tentang cara membagi harta rampasan perang. Gimana caranya? Artinya perang Badar sudah selesai, harta rampasan perang sudah dapat, lalu kemudian persoalannya timbul, bagaimana cara baginya? Karena kita tahu, kita bukan sejarah sedikit, dan ini insya Allah akan sangat membantu. Di majelis kita kan ada kajian tentang sejarah Nabawiyah. Ada majelis kita, saya nggak tahu siapa guru kita yang ngajar tentang sejarah Nabi, sejarah Nabawiyah. Nanti kalau kita belajar ayat ini, saya akan banyak mengutip kembali tentang sejarah Nabawiyah itu, khususnya karena ayat ini berkaitan dengan soal sejarah. Nah, yas'alunaka 'anil anfal. Para sahabat bertanya kepadamu ya Muhammad tentang tata cara membagi harta rampasan perang Al-Anfal. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita belajar fikih, ada istilah yang sama dengan Al-Anfal, yaitu ghanimah. Biasanya di fikih itu ghanimah itu harta rampasan perang juga. Kalau di fikih biasanya ghanimah. Ini Quran secara khusus menyebut anfal. Kalau fikih biasanya istilahnya ghanimah. Itu sama. Artinya harta yang didapatkan dari orang-orang kafir, baik karena proses perang ataupun mungkin karena yang lain. Itu al-anfal atau ghanimah namanya. Nah, kenapa para sahabat bertanya? Karena peserta perang itu ada dari kelompok muhajirin
dan ada dari kelompok Ansar. Orang Ansar kan orang-orang Madinah yang menolong umat Islam dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka disebut orang Ansar. Sementara yang ikut dengan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan Muhajirin. Jadi peserta perang Badar itu ada orang Ansar, ada orang Muhajirin. Nah sekarang pertanyaannya, siapa saja yang dapat harta rampasan perang itu? Apakah semua prajurit yang ikut, atau dibagi rata saja, atau bagaimana? Nah, beberapa asbabun nuzul berkaitan dengan ayat ini memang diceritakan sahabat sempat bersitegang, artinya hampir ribut lah. Jadi kata para ulama tafsir ya, sebetulnya orang berebut harta itu ya masih manusiawi lah, walaupun sahabat waktu itu bagaimanapun ada juga keinginannya, walaupun berada di bawah naungan Nabi, tapi tetaplah mereka punya keinginan untuk mendapatkan harta kekayaan itu. Nah akhirnya ketika konflik itu sudah mulai memuncak, maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Maka pembagiannya langsung diserahkan kepada Nabi. Jadi Nabi lah sebagai penanggung jawab untuk membagi harta rampasan perang. Maka kemudian ayat ini melanjutkan, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang tata cara membagi harta rampasan perang. Kalau itu pertanyaannya, katakanlah, jawab, katakan kepada umatmu, ya. Katakanlah kepada umatmu ya Muhammad, siapa yang berhak membagikan ini? Katakan kepada umatmu, Al-Anfal itu adalah milik Allah. Jadi harta rampasan perang itu milik Allah. Jadi bukan milik walaupun kamu prajurit ikut perang, tapi harta itu milik Allah. Nah ayat ini memberikan pesan, bukan hanya harta rampasan perang milik Allah, tapi seluruh alam semesta ini adalah milik Allah. Ini pesan tauhidnya. Semua yang ada di alam ini adalah milik Allah, termasuk harta rampasan perang. Kenapa Allah menyebut harta rampasan perang itu milik Allah? Karena sesungguhnya ketika umat Islam menang, itu sesungguhnya adalah bagian dari anugerah Allah yang memberikan kemenangan. Nanti di ayat berikutnya kita akan tahu bagaimana sejarah perang Badar. Peserta perangnya umat Islam cuma 300 lebih, menghadapi pasukan 1000. Hitung-hitungannya tidak akan menang. Hitung-hitungannya pasti tidak menang. Pokoknya ahli militer yang paling hebat pun, kalau begitu perbandingan prajuritnya dipastikan kalah. Tapi kenapa bisa menang? Nah disitulah di awal ayat ini Allah menyebut menangnya kalian di perang Badar itu karena Allah. Itu sebabnya harta rampasan perang itu pun itu adalah milik Allah. Milik Allah itu bukan berarti Allah maunya harta ini, tidak. Tapi artinya ketentuan hukumnya adalah berdasarkan keputusan Allah. Itu satu. Kemudian siapa yang ditugaskan untuk membagi? Wali Rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan juga ditugaskan oleh Allah untuk membaginya adalah Rasul. Nah, jadi jelas ayat ini. Jadi sahabat yang tadi itu mulai ribut-ribut, saya mau dapat ini, saya mau dapat ini, saya mau dapat ini, itu dengan turunnya ayat ini diam. Quran sudah jelas bahwa harta rampasan perang ini harus dibagi berdasarkan hukum Allah, karena ini milik Allah. Tapi yang diberi wewenang untuk membagi adalah Rasul. Maka harta rampasan perang dibagi oleh Rasul. Lalu kemudian Allah mengingatkan, ini kan hampir ribut gara-gara rebutan harta. Ini rebutan harta ini bukan cuma harta rampasan perang. Kita kadang-kadang di keluarga juga begitu. Kalau ada keluarga meninggal, orang tua meninggal, itu problem terbesarnya adalah soal rebutan harta. Jadi harta itu memang salah satu persoalan. Orang bisa membunuhkan gara-gara soal itu. Nah ternyata para sahabat Nabi pun pernah mengalami.
Nah, oleh sebab itu, karena hampir terjadi konflik antara orang Muhajirin dan Ansar gara-gara rebut harta rampasan perang, Quran mengingatkan fattaqullah. Kalian dalam kaitannya dengan soal harta ini, tolong ingatkan hati kalian, takutlah kalian kepada Allah. Ya kira-kira kalau kita mudahkan, harta itu tak seberapa, urusannya cuma urusan dunia. Tapi kalau gara-gara itu kalian ribut, berpecah belah, ingat hukum Allah soalnya. Nah, kira-kira bahasa mudahnya begitu yang ingin dikatakan Quran. Oleh sebab itu, kepada para sahabat diingatkan Quran, fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian akan azab Allah. Artinya jangan ribut kalau soal harta. Jangan ribut. Lalu apa yang penting diingatkan oleh Al-Quran? Wa aslihu zata bainikum. Perbaiki kembali hubungan kalian yang sesama peserta perang itu. Perbaiki hubungan kalian itu di antara kalian. Karena tadi sudah sempat retak gara-gara soal harta. Nah, ini perintah pertama Quran. Karena Bapak Ibu, persatuan umat Islam itulah sebetulnya yang paling penting. Dengan bersatu itulah kita memperoleh kekuatan. Tapi kalau nampak di luarnya dia bersatu tapi di dalamnya pecah, itu sebetulnya nggak ada kekuatan. Maka sejak awal Quran mengingatkan kepada umat Islam, apalagi waktu itu jumlah mereka masih sedikit. Wa aslihu zata bainikum. Wahai para sahabat umat Islam, perbaiki hubungan baik yang telah terjalin di antaramu. Jangan hanya gara-gara soal harta kalian berpecah belah. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian lanjutan Quran mengingatkan wa atiullaha wa rasulah. Taati ketentuan Allah dan taati ketentuan yang ditetapkan oleh Rasul. Kalau ingin selamat, ikuti ketentuan Allah dan ikuti ketentuan Rasul. Dan ini jaminannya tidak main-main. In kuntum mu'minin. Kalau betul kalian merasa orang yang benar imannya, kata Quran, pasti kalian mentaati Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin. Artinya kalau kita balik logikanya, kalau kalian tak taati Allah dan Rasul, berarti kalian bukan orang mukmin. Itu kalau kita balik logikanya. Ini perintah mentaati Allah dan Rasul, ini dikaitkan dengan nilai keimanan. Jadi mentaati Allah dan Rasul itu bagian dari soal iman. Bukan soal patuh-patuh biasa saja. Kalau kita mungkin patuh kepada pimpinan kalau di kantor, itu sekedar hubungan relasi antara pimpinan dengan bawahan. Tapi kalau mentaati hukum Allah dan Rasul, ini ceritanya kaitannya dengan iman. Makanya ayat ini menyebut taatilah Allah dan taatilah Rasul jika betul kalian itu orang beriman. Maka kalau kita balik, kalau tak mentaati Allah dan Rasul, artinya kalian bukan orang beriman. Nah, ini pengantar sebelum Quran melanjutkan ke perang Badar. Jadi sejak awal yang dijaga oleh Quran itu jangan sampai umat Islam berpecah. Itu yang dipesankan oleh ayat ini. Lalu kemudian Al-Quran melanjutkan lagi. Kalau betullah kalian orang beriman, maka kemudian Quran menyebut apa di antara ciri orang beriman yang benar itu. Jadi Quran agak melebar sedikit dulu. Kalau kalian taat Allah dan Rasul, itu tandanya kalian orang beriman. Lalu Quran lanjutkan, mau tahu nggak kira-kira ciri orang beriman? Nah, maka sebahagian dari cirinya disebut di ayat ini. Ini kata para ulama tafsir, ayat 1 itu kan diakhiri dengan in kuntum mu'minin, orang beriman. Orang bisa saja tanya, ya Allah, ciri orang beriman itu apa? Maka ayat yang berikutnya ini, ayat 2 ini merupakan tafsir. Ini kalau kita belajar ilmu tafsir, namanya ini tafsir ayat dengan ayat. Itu biasa tuh, dalam ilmu tafsir, sekedar menambah wawasan kita. Kadang-kadang Al-Quran itu dijelaskan sendiri oleh Al-Quran.
Quran menjelaskan Al-Quran. Itu namanya tafsir al-ayat bil ayat. Ayat Al-Quran menjelaskan ayat Al-Quran. Nah sekarang ayat 1, apa yang dimaksud dengan orang beriman itu? Apa di antara cirinya? Ini lanjutannya di ayat 2. Innamal mu'minun, sesungguhnya. Jadi kira-kira kalau kalian masih ragu, jadi kata para ulama bahasa Arab ini, kalau Quran menggunakan kata inna sebagai penguat, ini artinya orang yang diajak ngomong oleh Quran ini agak-agak kurang percaya, kurang yakin. Maka kemudian Quran pakai inna untuk menguatkan. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang betul imannya, yang sempurna imannya adalah pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini cirinya. Apabila disebut saja nama Allah, mendengar saja nama Allah, maka hatinya tergetar. Kalau ini levelnya mukmin yang betul-betul telah sempurna keimanannya. Jadi kalau kita mengukurkan, kita kalau disebut nama Allah itu kan masih biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang sudah sangat kuat keimanannya, nama Allah itu bukan hanya sekedar nama biasa. Begitu disebut nama Allah itu pengaruh kejiwaannya luar biasa, membuat hati mereka tergetar. Jadi pengaruhnya ke dalam jiwa, asma Allah itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita kira-kira, kalau kita minjem ayat ini untuk mengukur kita ini termasuk yang mukmin yang sudah sempurna atau tidak, boleh kan? Kalau mendengar asma Allah itu masih biasa-biasa saja, itu sepertinya belum. Mau kita beriman ya, tapi beriman dengan level yang sempurna itu belum. Ini salah satu alat ukurnya oleh Al-Quran. Begitu mendengar asma Allah disebut, itu terasa getarannya ke dalam hati akan keagungan Allah, akan kemuliaan Allah. Itu satu. Siapa orang mukmin? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Itu satu. Nah, lalu apa pengaruh lanjutannya? Yang kedua, cirinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Ini ciri yang kedua. Apabila dibacakan kepada orang-orang mukmin yang sempurna imannya tadi akan ayat-ayat Allah, kitab Allah, Al-Quran, itu juga berpengaruh. Apa pengaruhnya? Zadatuhum iman, bertambah imannya, semakin yakin dia Al-Quran adalah kalam Allah yang maha sempurna, isinya syarat dengan petunjuk, yang siapa mengamalkannya maka dia akan mengantar ke surga. Tapi siapa yang mengabaikannya maka ini akan mendorong dia ke dalam neraka. Itu berpengaruh. Iman yang semakin bertambah. Dua, ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah keimanan mereka. Nah, maka kata para ulama, di antaranya para ulama tafsir, jadi Quran itu memang kitab yang jika dibaca dengan sungguh-sungguh, diresapi maknanya, itu betul-betul lah akan menambah imannya. Makanya di zaman Rasul itu banyak di antara orang-orang yang masuk Islam itu hanya karena mendengar Nabi membaca Al-Quran. Sayyidina Umar itu masuk Islamnya karena dia baca Quran. Jadi banyak sekali para sahabat itu yang Nabi tidak berdakwah terlalu banyak kepada dia, tapi langsung dibacakan Al-Quran, dan itulah yang kemudian menembus relung hati mereka, memunculkan keimanan mereka. Baca ayat Al-Quran. Itu sudah dua. Yang ketiga, ciri orang yang mukmin tadi,
wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang ketiga, orang yang mukmin itu adalah hanya kepada Tuhan mereka saja. Hanya kepada Tuhan mereka saja mereka itu beriman. Tidak kepada yang lain. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berkaitan dengan tawakal ini agak panjang penjelasan ulama tafsir dalam kitab ini. Tapi saya sederhanakan begini. Kita itu kalau memahami tawakal, biasanya kan pasrah total. Padahal bukan begitu maknanya. Jadi bertawakal itu kita tetap harus mengikhtiari sejauh kemampuan kita sebagai manusia. Jadi apapun yang ingin kita capai, maka kita harus berusaha yang sebatas kemampuan kita sebagai manusia. Tapi sekali lagi, di atas segalanya kita tidak pernah bisa menentukan hasil. Jadi yang wajib bagi kita itu usahanya. Apakah nanti setelah kita mengusahakan maksimal apa yang kita cita-citakan berhasil atau tidak? Nah itu kan. Nah itulah tempatnya kita bertawakal. Misalnya begini, kalau kita sakit tidak bisa langsung berujar kalau Allah mentakdirkan saya sehat, insya Allah sehat. Nah, itu enggak gitu, itu bukan makna tawakal. Jadi kalau begitu berobat itu kemana? Berobat wajib. Berikhtiarlah semampunya. Sampai sehabis ikhtiar kita, ikhtiar. Dan kalau memang hasil ikhtiar itu kebetulan sejalan dengan takdir Allah, sehat orangnya. Nah itulah bagian dari tawakal kita juga. Tapi kalau kemudian ternyata setelah dimaksimali ikhtiar, tapi penyakit tetap ada, itulah batas kemampuan kita. Disitulah kita perlu bertawakal. Tapi jangan tidak berikhtiar. Nah termasuk dalam perang ini. Perang Badar itu kan kalau mau model kita kan Nabi tinggal angkat tangan aja, benar. Tapi kenapa Nabi masih disuruh menyiapkan pasukan, menyiapkan ini, ambil senjata juga? Itu tadi Quran sedang mengajari kita bahwa ikhtiar itu bagian dari cara kita bertawakal. Jangan langsung tawakal. Jadi ada riwayat yang menarik begini. Seorang sahabat Arabi, orang Arab gunung, datang menemui Nabi sedang di masjid. Biasalah orang karena kan datang pakai onta. Tahu-tahu begitu datang di depan masjid, turun dia dari onta, itu onta tidak ditambatkannya, nggak diikat talinya, langsung saja dia temui Nabi. Begitu berada di hadapan Nabi, kata Rasul begini, itu ontamu sudah kau ikat belum? Belum ya Rasul. Pergi ikat dulu ontamu. Berarti kalau kita ngomong. Jadi ikhtiar ikat tali onta itu supaya tidak lari, itu bagian dari ikhtiar. Nah setelah itu baru kamu tawakal. Orang itu kan langsung menjawab, sedang kamu ikat ya ontamu? Tidak ya Rasul, saya bertawakal aja pada Allah. Kata Rasul enggak gitu. Pergi kau ikat dulu ontamu itu. Nah setelah itu baru kamu tawakal. Tutup. Jadi pelajaran Nabi itu kelihatannya sederhana, tapi pas semua. Itu makna tawakal. Jadi kita nggak bisa main-main langsung. Saya serahkan aja lah semuanya kepada Allah tanpa memaksimalkan ikhtiar kita sebagai manusia. Nah ini, jadi tiga itu ciri orang yang beriman yang benar itu. Begitu disebut nama Allah, hati tergetar, pengaruhnya kepada jiwa. Dan begitu dibacakan ayat-ayat Allah, itu bertambah keimanannya. Dan begitu dia melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, maka dia hanya bertawakal kepada Allah, tapi sekali lagi juga tidak melupakan ikhtiar. Nah kita termasuk belajar ini, ngaji ini kan bagian dari ikhtiar ya. Soal bahwa kemudian apakah kita dapat atau tidak, itu bagian dari tawakal. Tapi ngajinya wajib, belajarnya wajib. Tapi kalau langsung berbunyi, kalau Allah mentakdirkan kita jadi orang pintar, jadi orang alim, nggak belajar pun alim ya guys. Itu keliru cara pemaknaannya. Nah,
Lalu kemudian apa ciri berikutnya? Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Kalau tadi itu yang disebut itu wajilat qulubuhum, itu masih bagian dari batin, soal keimanan tapi bersangkut dengan batin. Menambahnya iman karena mendengar ayat Al-Quran itu bersoal dengan batin. Kemudian tawakal kepada Allah itu berkaitan dengan batin juga. Tapi orang beriman punya juga perbuatannya yang nampak di luar. Apa salah satunya? Orang yang beriman yang benar itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Dia menegakkan salat dengan benar. Nah, Bapak Ibu, ini sekali lagi ulama tafsir itu agak panjang juga menyebut kata yuqimu. Mungkin guru-guru kita juga sering menyebut. Kalau Quran menyebut yuqimu, itu artinya kalau kita melaksanakan salat tidak cukup hanya sekedar formalnya, tetapi seluruh rukun dan syaratnya itu diupayakan untuk disempurnakan. Jadi kalau yang sunah-sunahnya itu selagi masih mungkin kita maksimalkan, kita sempurnakan. Apalagi yang rukun-rukunnya, rukun-rukunnya sedapat mungkin disempurnakan. Dan ini tentu berawal dari mulai proses wudhunya juga diupayakan untuk dimaksimalkan, disempurnakan wudhu. Makanya Nabi itu menyebut salah satu yang berefek pada salat itu bermulai dari wudhu. Jika wudhunya bagus, itu mudah-mudahan salatnya juga akan berpengaruh bagus. Jadi mulai dari wudhunya itu dibagusi lah menurut hukum fikih. Lalu kemudian seluruh rukun-rukun salat itu disempurnakan sedapat mungkin. Nah, itu kata akimu itu panjang sekali penjelasannya. Tapi yang jelas kalau kita sederhanakan, disempurnakan seluruh rukun dan syarat yang berkaitan dengan salat, maka itulah. Dan ini harus dilakukan terus-menerus. Dan bisa sekali aja. Bisa salat maghrib saja, bisa tidak. Bisa iya, tapi subuh tidak. Tapi terus-menerus melaksanakan rukun dan syarat secara sempurna, itu adalah bagian dari ciri orang yang beriman dengan sempurna. Itu yang keempat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang mukmin itu tidak hanya berkaitan dengan akidahnya yang benar, sembahyang dan pelaksanaan agamanya yang benar, tapi juga punya watak sosial. Jadi kepada masyarakat juga dia baik. Apa di antaranya? Ini dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada dia, itu dia mau infakkan kepada orang lain. Jadi orang beriman itu bukan hanya taatnya kepada Allah dalam kaitannya hubungan pribadi, tapi dia juga baik dalam hubungan sosial. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, rezeki kita tuh seringkali memahami kalau dapat uang atau harta. Jadi dalam sebuah hadis Rasul itu menyebut rezeki itu sebetulnya terlalu banyak. Nah, saya mungkin pernah membaca di hari-hari terakhir ini ada di medsos itu, bagi saya menarik kalau saya sampaikan. Ada seorang bapak-bapak sakit, dia dirawat di rumah sakit. Lalu kemudian dalam sakitnya itu, dalam proses perawatannya dia diinfus sampai beberapa tahun infusnya. Nah, lalu kemudian setelah dia diizinkan pulang oleh dokter, dia ditagih bayaran rumah sakit itu, termasuk biaya infus. Ternyata biaya infusnya yang paling besar. Biaya infus ditambah dengan tabung oksigen, karena dia harus menggunakan oksigen. Ternyata biaya oksigennya besar. Begitu melihat jumlah bayaran yang besar itu bapak menangis dia. Begitu dia menangis, ada dokter tanya, kenapa bapak menangis? Apakah bapak nggak sanggup bayar ini? Kata sang bapak itu, maaf dokter, saya bukannya nggak sanggup. Lebih dari itu pun saya sanggup bayar. Cuma yang saya bayangkan adalah betapa zalimnya saya.
Udara yang saya hirup selama sekian tahun itu kan gratis. Itu rezeki dari Allah. Kenapa nggak pernah saya syukuri? Sekarang saya baru tahu mahalnya rezeki itu, udara yang kita hisap itu. Nih, setelah saya sakit, sekian tabung oksigen, ternyata mahal bayaran. Itu dia. Jadi kita tuh membayangkan rezeki itu yang kalau kita dapat duit, dapat harta saja. Kita dapat beribadah, kita dapat sehat dan segala macam, itu rezeki. Nah, orang yang beriman itu dia mau berbagi sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah, itu dia, termasuk harta. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini dimajili orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena mungkin waktu kita sudah singkat, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.